Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya David Prisando. NIM saya 241060210060. Saya dari kelas HES MACT. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS Matkul Tauhid dan Akhlak Tasawuf. Baik, sebelumnya ketika kita berbicara tentang tasawuf, yang sering terlintas adalah praktik spiritual yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal tasawuf itu justru hadir untuk menata hati dan akhlak dalam realitas hidup. Nilai tasawuf mengajarkan ketenangan, kejujuran, dan kesadaran diri agar manusia tidak mudah larut dalam tekanan zaman. Sebagai pemuda, kita hidup di tengah tuntutan untuk terus aktif dan produktif. Misalnya, dorongan untuk selalu terlihat berhasil di media sosial, mengejar pengakuan, atau membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa kontrol batin, hal ini mudah menimbulkan kegelisahan dan sikap berlebihan. Disinilah tasawuf berperan, dengan mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan, agar pemuda tetap fokus pada proses, bukan sekedar pencitraan. Tasawuf juga mengajarkan tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Contohnya, ketika seseorang pemuda diberi amanah dalam organisasi, tasawuf mendorongnya untuk bekerja jujur dan bertanggung jawab, bukan mencari keuntungan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, tasawuf melatih pemuda untuk menahan emosi, mengelola ambisi, dan bersikap adil dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, tasawuf juga ngajarin kita buat untuk lebih jujur kepada diri sendiri. Kadang kita ngerasa udah baik, rajin ibadah, rajin ikut kajian, tapi masih gampang iri lihat teman yang lebih sukses, lebih dipuji, atau lebih diperhatikan. Di sini, tasawuf mengajak kita berhenti sejenak, bertanya ke hati, ini benar-benar karena Allah atau karena ingin diakui oleh orang lain? Contoh sederhananya, saat kita nolong orang, apakah kita tetap ikhlas kalau nggak ada orang yang lihat kita? Latihan-latihan batin seperti ini justru yang bikin tauhid kita lebih hidup, bukan cuma di lisan tapi juga di sikap. Kalau nilai tasawuf ini benar-benar kita pegang, akhlak kita ke orang lain juga pelan-pelan ikut berubah. Kita jadi lebih sabar menghadapi orang yang nyebelin, lebih ringan minta maaf kalau nggak ngerasa sepenuhnya salah, dan nggak gampang juga ngejudge orang lain. Misalnya di lingkungan pertemanan atau organisasi, saat ada konflik, tasawuf ngajarin kita buat nurunin ego dulu, bukan langsung kita merasa paling benar. Karena pada akhirnya tujuan dari tasawuf bukan menjauh dari kehidupan, tapi justru bikin kita jadi manusia yang lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih sadar bahwa semua yang kita lakukan selalu ada dalam pengawasan Allah. Sikap batin yang terbentuk dari nilai tasawuf tersebut secara langsung mempengaruhi cara pemuda berinteraksi di ruang sosial. Pemuda yang mampu mengendalikan diri cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan, tidak mudah terpancing konflik, dan mampu menjaga etika dalam berpendapat. Di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sikap ini modal penting agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan. Sebagai penutup, tasawuf membantu pemuda memahami bahwa keberhasilan hidup tidak hanya diukur dari capaian lahiriah, tetapi juga dari kualitas dan sikap tanggung jawab sosial. Ketika pemuda mampu menata batin dan berlaku secara seimbang, ia dapat menjalankan perannya di masyarakat dengan lebih tenang, dewasa, dan berakhlak. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.